Pernah nggak sih kamu bayangin gimana rasanya jadi warga negara Arab Saudi? Negara yang kaya raya, tanah para nabi, tapi juga dikenal dengan aturan super ketat. Kita tahu kerajaan mereka amat sangat kaya, sejahtera dan berlimpah. Tapi bagaimana dengan kehidupan rakyatnya? Apakah sama? Di video ini kita akan masuk lebih dalam gimana sih kehidupan sebagai orang asli Arab Saudi. Yuk kita bahas satu persatu. Arab Saudi adalah negara kerajaan Islam. Raja adalah pemimpin absolut yang memegang kekuasaan penuh baik politik, agama, dan ekonomi. Raja saat ini adalah Salman bin Abdul Aziz Al Saud, dan putra mahkotanya Muhammad bin Salman sedang mendorong reformasi besar-besaran. Tapi meskipun ada modernisasi, hukum syariat tetap menjadi dasar utama kehidupan di sana. Reformasi yang dilakukan lebih pada sektor ekonomi dan sedikit pada aturan sosial yang memberi sedikit lebih banyak ruang untuk perempuan. Menjadi warga negara Arab Saudi itu sangat langka. Hanya keturunan asli atau yang lahir dari ayah warga Saudi yang otomatis dapat kewarganegaraannya. Proses naturalisasi sangat ketat dan jarang diberikan. Bahkan setelah bertahun-tahun tinggal di sana, warga negara asing umumnya hanya sebagai pekerja sementara tanpa hak-hak penuh. Total populasi warga Saudi asli saat ini berjumlah 22,6 juta jiwa. Sementara pekerja asing mencapai 13 juta jiwa lebih. Artinya 30% populasi Arab Saudi merupakan orang asing yang bekerja dan beberapa yang belajar. Paling banyak dari India ada 2,5 juta. Dan Pakistan ada 2 juta jiwa. Orang Indonesia sendiri yang berada di Saudi berjumlah 600.000 jiwa. Mayoritas merupakan pekerja, pelajar, dan peziarah umroh dan haji sepanjang tahun. Sebagai warga Saudi, kamu mendapatkan pendidikan gratis hingga universitas. Layanan kesehatan gratis bertaraf internasional, bahkan pemerintah akan membiayai pengobatan ke luar negeri jika diharuskan oleh dokter. Biaya transportasi, pengobatan, akomodasi pasien, dan pendamping ditanggung penuh oleh kerajaan. Ada tunjangan pengangguran bagi yang belum bekerja sebesar 8 juta per bulan sampai ia dapat pekerjaan, yang mana biasanya tidak lama karena mereka diprioritaskan. Ada bantuan pernikahan dan pinjaman tanpa bunga. Ada juga subsidi rumah mewah sebesar 400 juta dan tambahan KPR tanpa bunga. Dan juga ada rumah gratis untuk warga yang berpenghasilan rendah. Bensin super murah, listrik disubsidi, dan banyak diskon dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Saudi juga mendapat keistimewaan untuk mengakses ibadah ke Masjidil Haram kapan saja, berhaji dan umroh bisa kapan saja. Warga Saudi juga tidak perlu bayar pajak penghasilan, hanya diwajibkan zakat 2,5% bagi yang mampu. Sebagian besar warga Saudi bekerja di sektor pemerintahan dengan gaji besar dan kerja santai. Kerjaan di sektor informal atau kasar seperti supir, cleaning service, ART, dan kuli bangunan biasanya dilakukan oleh pekerja asing dari Asia, Afrika, termasuk dari Indonesia. Program Saudisisasi mengharuskan perusahaan manapun baik lokal ataupun asing memprioritaskan warga Saudi untuk bekerja agar tidak terlalu bergantung pada tenaga kerja asing. Banyak warga Saudi tinggal di rumah-rumah besar bahkan yang berpendapatan menengah. Rumah dengan 3-4 kamar, halaman besar, dan mobil pribadi sudah sangat biasa. Konsumsi tinggi, gaya hidup glamor, dan budaya keluarga besar dengan banyak anak jadi ciri khas warga asli Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi benar-benar memanjakan warganya dengan banyak sekali kemudahan dan kelimpahan. Melimpahnya keuntungan dari minyak benar-benar juga dirasakan oleh rakyatnya, tidak hanya keluarga kerajaan. Tapi tentu ada harga yang harus dibayar. Salah satunya adalah aturan ketat dan kebebasan mereka.
kita masuk ke kehidupan sehari-hari, aturan, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Di Saudi, kehidupan sehari-hari sangat islami. Azan berkumandang 5 kali sehari dan semua toko wajib tutup saat waktu sholat. Pria dan wanita punya ruang sosial yang sangat berbeda. Pakaian wajib sopan, laki-laki dengan jubah, perempuan dengan abaya dan jilbab. Namun belakangan ini mulai berubah. Bioskop sudah dibuka, konser musik mulai ada, perempuan sudah bisa menyetir mobil sejak 2018 lalu. Dan belakangan juga aturan berhijab tidak lagi diwajibkan, tapi tetap harus berpakaian sopan dan tertutup. Di kota besar, wanita mulai ada yang membuka hijab dan berprofesi sebagai aktris film dan penyanyi. Mereka sudah mulai melonggarkan hukum syariat untuk warganya, tapi tetap norma agama dan adat sangat dijaga. Dulunya perempuan di Saudi sangat terbatas ruang geraknya, tidak bisa menyetir, diwajibkan memakai hijab, tidak boleh keluar rumah selain dengan mahram atau walinya. Wanita juga nyaris tidak boleh bekerja dan tidak mendapatkan pendidikan yang sama. Profesi mereka terbatas, kehidupan sosial mereka juga sangat terbatas, nyaris tidak ada interaksi dengan lelaki yang bukan mahramnya. Namun kini di bawah reformasi visi 2030 dari Muhammad bin Salman, mereka sudah boleh menyetir, kerja di sektor publik, bahkan masuk militer. Tapi tetap budaya konservatif masih kuat. Interaksi pria dan wanita di tempat umum tetap dibatasi. Dan banyak perempuan masih bergantung secara finansial pada keluarga laki-laki. Apakah ini kemajuan atau kemunduran? Silakan berpendapat di kolom komentar. Di Saudi, pendidikan dasar hingga universitas gratis. Kurikulumnya banyak fokus pada agama, tapi kini sudah mulai banyak diperluas ke sains dan teknologi. Beberapa anak muda Saudi juga dikirim belajar ke luar negeri dengan beasiswa penuh dari pemerintah ke Eropa, Amerika, bahkan Asia. Universitas-universitas di Arab Saudi juga menjadi tujuan pelajar-pelajar Indonesia menimba ilmu. Semua kemudahan, bantuan, jaminan, dan kesejahteraan warga Arab Saudi tentu dengan satu konsekuensi. Semuanya bisa mereka dapat jika mau tunduk dan taat pada aturan. Lalu bagaimana dengan aturan dan kebebasan sipil di Arab Saudi? Langsung saja kita bahas. Meski ada beberapa reformasi yang lebih terbuka, namun hukum syariah masih sangat ketat diterapkan. Hukuman bisa termasuk cambuk, amputasi, atau hukuman mati. Tidak ada toleransi untuk narkoba, LGBT, zina, atau penghinaan terhadap agama dan kerajaan. Warga negara harus berhati-hati dalam bermedia sosial, karena postingan yang dianggap menghina bisa berujung hukuman. Tidak ada kebebasan berpendapat, semuanya dibatasi dan diatur oleh kerajaan. Namun memang ada beberapa kelonggaran. Namun hukum tetap ditegakkan dengan tegas untuk pelanggaran yang dianggap berat seperti penistaan agama, terorisme, zina, LGBT, pencurian atau korupsi, dan kritik politik pada kerajaan. Mengenai kebebasan beragama, hanya Islam yang boleh dijalankan secara terbuka. Ibadah agama lain harus dilakukan secara private. Tidak ada gereja atau kuil publik. Misi dakwah non-Islam juga dilarang. Hidup sebagai warga negara Arab Saudi punya banyak kemudahan, kelimpahan, serta keamanan, dan juga atmosfer spiritualitas yang tinggi. Tapi juga penuh aturan dan batasan. Namun sistem ini dirancang untuk menjaga stabilitas dan nilai-nilai Islam. Meski diatur dengan hukum syariat yang ketat, namun bagi yang mau taat dan tidak melanggar, kehidupan di Arab Saudi cenderung nyaman, aman, sejahtera, berlimpah, stabil, dan sangat terjamin. Bicara aturannya pun sebenarnya tidak semengerikan yang terbayangkan. Hanya aturan standar orang muslim sebagaimana mestinya saja. Tidak ada yang memotong tangan siapapun jika ia tidak mencuri. Tidak ada yang dicambuk apalagi dipasung jika tidak melakukan kejahatan.
Aturannya sederhana yang jauh lebih mudah dilakukan ketimbang mengikuti aturan-aturan di banyak perusahaan-perusahaan dengan segudang SOP dan peraturan super ribet jelimet yang memeras waktu, tenaga, dan pikiran. Jika Anda menjadi orang yang taat hukum di Arab Saudi, hidup Anda akan sangat baik dan terjamin. Jika tidak, ya harus menanggung resikonya. Dan ternyata efeknya sangat konkret. Menurut Global Index Crime, Arab Saudi menjadi 10 negara paling aman dengan kriminalitas terendah di dunia. Jauh lebih aman dari mayoritas negara-negara Eropa, apalagi Amerika. Selain karena aturan ketat, juga karena warganya sejahtera, tidak perlu harus mencuri atau merampok. Pejabatnya juga tidak perlu korupsi karena sudah diberi gaji yang sangat tinggi dengan semua fasilitasnya. Semua warga dibantu dan disejahterakan negara dari mulai lahir, sekolah, bekerja, mau nikah, beli rumah, punya anak, sakit, hingga wafat. Bahkan menganggur pun dibantu negara 8 juta per bulan sampai ia dapat kerja. Mau umroh dan haji pun bisa kapan saja, tak perlu antri. Benar-benar definisi kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Bagi orang Islam yang taat, sebenarnya Arab Saudi sangat ideal. Namun tentu untuk orang yang cenderung liberal, Arab Saudi akan terasa sebagai penjara bagi mereka. Gimana menurutmu kalau kamu diberi kesempatan? Tertarik jadi warga negara Saudi atau Indonesia saja? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.